apa yang sudah kami lakukan? Yang pertama, dari 7 program unggulan berlian, waktu kami kampanye namanya berlian Robert Ade Eliana. Maka yang pertama adalah jalan halus bebas jeglongan. Nah, kami berupaya keras dan alhamdulillah di perubahan kemarin kami anggarkan 50 miliar dari khusus APBD untuk pembangunan jalan di Kabupaten Karanganyar. Maka kemarin sudah menginisiasi ingin membangun perkebunan durian. Jadi di Karanganyar akan dibuat kebun durian seluas 60 hektar. Salah satunya, mohon doanya, ini kita sedang berupaya komunikasi itu sebagai awal kita untuk membuka komunikasi dengan investor dari China. Oke. Ini durian Karanganyar. Kita coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua pemirsa Jateng Pos TV. Berjumpa lagi dengan kami dari channel YouTube Jateng Pos TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Pos di Semarang. Pemirsa, pada kesempatan hari ini kita mendapat kesempatan sangat istimewa karena kita jauh-jauh dari Semarang datang ke Kabupaten Karanganyar untuk sowan kepada Pak Wakil Bupati Karanganyar. Assalamualaikum Pak Wabub. Waalaikumsalam. Sehat Pak Wabub? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini saya juga mendapatkan kanugerahan karena dirawi oleh Pak Bejo. Mudah-mudahan selalu bejo terus. Amin. Luar biasa diberikan Pak Bupati, mudah-mudahan kabul ya. Amin. Teman-teman, kenapa kita mesti harus sowan kepada beliau Pak Bupati Karanganyar? Dia adalah namanya Bapak Haji Ade Eliana, sarjana ekonomi. Masih muda teman-teman, masih 38 tahun jalannya. Ya. Oke. Sudah jadi pemimpin di daerah, luar biasa, diberi kepercayaan luar biasa oleh masyarakat Karanganyar. Kami ingin berguru banyak, bertanya kepada beliau tentang satu atau beberapa hal ya, Pak Wabub. Pertanyaan orang juga mungkin yang perlu kita sampaikan langsung adalah kenapa mesti harus menjadi wakil bupati gitu sebagai anak muda di Karanganyar? Yeah. Monggo. Oke. Terima kasih Pak Bejo. Nah, saya pertama ingin sampai salam dulu kepada seluruh masyarakat di Karanganyar. Tadi ada pertanyaan bagaimana kenapa harus memilih menjadi wakil bupati Kabupaten Karanganyar. Jadi saya perlu sampaikan bahwa saya itu terlahir dari politik. Jadi saya lulus kuliah, kemudian saya mengabdikan diri di jalur politik, masuk ke dalam partai politik, Partai Gerindra. Jadi anggota DPRD, saya 4 kali terpilih dan harus memutuskan di tahun 2024 bahwa saya harus memutuskan ketika saya terpilih kembali karena peraturan harus mengundurkan diri menjadi anggota DPRD, dan saya berdiskusi dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, dengan keluarga. Saya ingin membuat nilai yang lebih, yang bermanfaat, yang lebih besar kepada masyarakat yang melalui jalur wakil bupati ini. Mudah-mudahan apa yang ingin kami laksanakan, yaitu tadi kuncinya adalah bagaimana saya ingin berbuat yang lebih untuk masyarakat di Kabupaten Karanganyar. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak Wabub ya. Selama menjadi bupati ini sudah 1 tahun ya, wakil bupati ya? 1 tahun. 1 tahun. Kira-kira program atau kinerja apa yang sudah diperbuat untuk rakyat Karanganyar nih Pak? Yeah. Jadi tepat sekali 1 tahunnya nanti kami ulang tahun yang pertama itu tanggal 20 Februari 2026. Kami pelantikan setahun yang lalu, jadi setahun kurang beberapa hari ke depan. Apa yang sudah kami lakukan perlu kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat juga di Kabupaten Karanganyar bahwa RPJMD kami
mulai dari 2025-2029. Maka 2025 kami nyaris di dalam penetapan anggaran kami tinggal melaksanakan, karena kami dilantik bulan Februari. Maka tugas kami, saya dengan Pak Robert, Pak Bupati ini mulai perubahan anggaran. Apa yang sudah kami lakukan? Yang pertama, dari 7 program unggulan berlian, waktu kami kampanye namanya berlian Robert Ade Eliana. Maka yang pertama adalah jalan halus bebas jeglongan. Nah, kami berupaya keras dan alhamdulillah di perubahan kemarin kami anggarkan 50 miliar dari khusus APBD untuk pembangunan jalan di Kabupaten Karanganyar. Semuanya berprogres, mulai nampak satu persatu. Tapi apakah sudah semuanya clear? Tentu belum clear, karena semuanya ke proses tahapan demi tahapan. Kita prioritaskan dulu sambil kita perjalanan nanti 2026 kita progres lagi yang untuk jalan bebas jeglongan. Jadi sejarah bahwa Karanganyar selama ini paling APBD digunakan untuk maintenance 2 miliar, 3 miliar, paling 5 miliar. Tapi alhamdulillah khusus dari APBD saja kita sudah menganggarkan 60 miliar di perubahan. Kemudian dari mana lagi? Kita punya anggota DPR RI, ada Pak Srianto Saputro dari fraksi Partai Gerindra, itu juga membawa IJD, Impres Jalan Daerah. Kemudian juga ada Pak Dolvi OLV dari PDI Perjuangan. Dan unik juga di Karanganyar, kami partai pendukung kami itu ada tiga partai yang masing-masing pendukung Pilpres. Ada PKS, ada Gerindra, dan ada PDI Perjuangan. Ini simbol Bhinneka Tunggal Ika, jadi tetap kokoh. Nah, itu salah satunya adalah jalan halus bebas jeglongan. Yang kedua, serba gratis dengan KTP. Alhamdulillah pemerintah pusat juga sedang gencar untuk melakukan pendataan DTSen, data tunggal sosial nasional. Kemudian yang ketiga adalah kita punya program pupuk murah, mudah, irigasi lancar. Nah, alhamdulillah ini sudah terbukti atas inisiasi Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Wamentan juga melaksanakan ini dengan baik. Saya keliling dengan seluruh masyarakat di Kabupaten Karanganyar. Gimana Bapak Ibu, pupuknya sudah murah, sudah mudah, sudah. Alhamdulillah, bahkan sejarah kita turun untuk pupuknya. Nah, kemudian pupuknya turun, sejarah ya? Sepanjang sejarah. Coba, biasa berpetani ini buat petani luar biasa. Pak Presiden ini apresiasi untuk petani dan irigasi lancar. Nah, kemarin kita juga ketemu Pak Sutaryono, Pak Wakil Menteri Pertanian. Beliau juga komandan saya di organisasi ataupun di partai. Beliau Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, saya Ketua DPC Gerindra Karanganyar. Kami diskusi, kami sampaikan juga Pak Daryono, Pak Wamen, ini sudah dibangun waduk di Injelantah. Nah, di Injelantah itu sudah dibangun, tetapi irigasinya masih peninggalan dulu. Jadi belum dibenahi semuanya. Jadi sudah ada waduknya, tapi irigasinya belum bisa dimaksimalkan. Maka kemarin saya usulkan ke beliau, dan alhamdulillah di ACC mohon doanya 2026 ini untuk mengembangkan pertanian di Karanganyar, irigasi mulai kita beresi. Nah, apalagi kemudian untuk program kami yang membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Nah, kemarin dengan Pak Bupati saya menerima dari Kementerian Menko, perwakilan dari Dirjen Kementerian Pak Erlangga Hartarto, apa namanya? Perdagangan, Perindustrian dan Perdagangan. Kemenko Perindustrian Perdagangan, dia membawa investor dari Cina. Apa yang akan dilakukan? Dan saya pamerkan dengan Pak Bupati bahwa Karanganyar itu punya gudang durian. Maka kemarin sudah menginisiasi ingin membangun perkebunan durian. Tanahnya dari mana? Kita komunikasi dengan perhutani, dan itu tanah bisa kita manfaatkan 60 hektar. 1 hektarnya kita butuh 20 orang, berarti kalau 20 orang kali 60 berarti kan sudah 1000 orang kita kerja. Jadi kita membuka lapangan baru. Nah, itu pro investasi juga. Bagaimana nanti itu akan diekspor ke Cina,
apa namanya, duriannya. Dan durian Karanganyar itu jenengan perlu coba juga. Ya, perlu. Karena mantap sekali. Supaya tahu sejauh Supaya mana tahu. unggulannya. Iya. Tapi kan sekarang durian juga sudah varian-varian terbaru ya. Varian-varian Ada terbaru. Blackthorn, Musangke, Blackthorn, ya. Musangke, Bawor, semua. Bawor. Jadi di Karanganyar akan dibuat kebun durian seluas 60 hektar. Salah satunya, mohon doanya, ini kita sedang berupaya komunikasi itu sebagai awal kita untuk membuka apa namanya komunikasi dengan investor dari China. Oke. Itu. Jadi kita selain kita apa namanya, kalau jenengan sekarang kan fenomenanya jenengan pulang dari kantor mau tidur buka HP scroll keluarnya kan drama Cina. Nah ya kan, pasti keluar drama Cina. Jangan hanya keluar drama Cina, bagaimana kita memanfaatkan itu, investasi kita bawa ke Karanganyar, kita buka lapangan kerja, ya otomatis inflasinya terjaga baik, uang beredarnya juga baik, produktivitas semuanya kanan kiri akan dapat banyak. Menarik. Pak, kira-kira kapan akan diwujudkan? Tahun ini 2026 atau kapan? Ini kemarin sudah kita MOU dengan China, itu difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Nah, Menteri Koordinator Perdagangan dan Perindustrian. Dan bahkan kami kemarin juga diundang juga ke China. Pak Bupati dengan saya diundang ke China, rencananya bulan Maret. Tapi belum tahu nanti kami berangkat atau tidak ke sananya, tetapi yang paling jelas bahwa bagaimana nanti dari sana kita sudah membuka komunikasi. Selain itu juga kemarin menyampaikan ada enggak tempat-tempat yang ada beberapa perusahaan yang kita tawarkan juga pergudangan besar yang kosong di sini, kita tawarkan mau dibuat industri teknologi di Karanganyar, berbagai industri. Buka kemarin kita resmikan industri boneka. Sudah launching juga di Karanganyar. Itu juga dari China juga. Sinta minta pegawainya harus dari Karanganyar. Dan kita siapkan, Pak Bupati concern juga. Beliau ingin memastikan BLK itu digunakan dengan baik, maka ketika ada investor masuk, kita sudah siapkan SDM siap melalui BLK kita yang ada di Karanganyar. Betul. Berarti investasi sedang bergerak nih di Karanganyar ya, dari luar ya? Ya, mohon doanya, kita membenahi semuanya lah. Jadi mulai dari fasilitas umum, yang terpenting jalan, kita benahi. Hak dasar masyarakat adalah jalan mulus tanpa ceglongan Ya ya? itu, mohon doanya jalan halus, bebas ceglongan. Ya. Tapi namanya kadang kita harus berupaya sekuat tenaga, maka APBD kita selenggarakan, kemudian kita anggarkan, kemudian dari provinsi kita juga minta Pak Gubernur, nah, kemudian yang paling lebih besar lagi kita minta Pak Presiden, Pak Menteri, Pak anggota DPR RI, Pak Srianto, Pak Dolvi yang kami sampaikan yang banyak membantu pembangunan di Karanganyar. Beliau ya? Iya. Oke, memang luar biasa sih Pak Wagub. Karanganyar ini, terutama era-era sekarang ini potensi wisatanya. Iya. Sejauh mana potensi wisata Karanganyar berkembang dan kira-kira potensinya Pak Wagub? Jadi di Karanganyar itu terkenal dengan jargon kita. Dari dulu itu kan, kalau jenengan masuk Karanganyar kan, sering orang menyampaikan Karanganyar itu bumi intan pari. Apa sih intan pari? Industri, pertanian, dan pariwisata. Industri bagaimana? Kami pro pada industri. Tadi saya sampaikan kita bawa investor masuk di Karanganyar. Pertanian bagaimana? Tadi durian itu kan juga salah satu produk pertanian. Bahkan hari ini kita surplus beras. Presiden kemarin launching ataupun kita deklarasi swasembada beras, surplus beras di Indonesia. Forkompimda hadir, Pak Bupati, saya, Pak Kapolres, Bu Kajari, Pak Nandim. Kita surplus beras 144.000 ton. Kemudian yang ketiga, pariwisata. Nah ini menarik berbicara pariwisata. Orang datang ke Karanganyar, pariwisata. Karanganyar pariwisata. Orang Solo Raya pikniknya ke Karanganyar. Tetapi yang kami sampaikan bahwa Karanganyar ini
baru menjadi pelopor bahwa wisata-wisata itu banyak dikembangkan oleh wisata. Dan saya ucapkan terima kasih, apresiasi kepada wira swasta yang sudah membangun dengan baik. Operator wisata. Jadi kalau secara khusus Karanganyar punya apa? Pemerintah. Nyaris kita APBD kita, PAD kita dari pariwisata belum signifikan. Maka kita hanya punya Pablengan itu namanya Sabta Tirta, pemandian air hangat itu pun juga nggak ada orang main ke sana. Nah ini yang punya daerah ya. Daerah. Ini Pak Bupati kemarin menginisiasi juga. Itu kan dulu ada Ex Sondokoro, sekarang dinamai Pak Bupati ini dikembalikan lagi menjadi Ex Pabrik Gula Tasikmadu Heritage. Oh ya. Nah kemarin sudah dengan ini Pak anggota iya itu kita komunikasi dengan anggota DPRD Provinsi Pak Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah kemarin juga hadir ke sini. Kita mulai beresi, kita akan kembalikan lagi. Rencananya adalah heritage itu kita manfaatkan bisa untuk menjadi masukan bagi pemerintah Karanganyar. Itu ada hotel, itu kan ada rumah-rumah tuh. Rumah-rumah yang ini orang sekarang itu kan yang suka yang klasik-klasik gitu. Satu itu. Kemudian juga itu ada lintasan gaya hidup sekarang anak-anak muda termasuk saya, teman-teman itu kan sukanya lari pagi, lari hari Minggu, sepedaan itu. Kemarin beliau menyampaikan ingin membuat lintasan jogging track di ini karena jogging track kita nggak punya. Nah itu jogging track dibuat lintasan yang baik, parkirnya jalan, tiket hanya mungkin 5.000 atau berapa, itu dikelola dengan baik, itu sudah mendapat pendapatan juga yang luar biasa. Jadi sebagai Bumintan Pari memang sebetulnya cukup lengkap ya potensinya ya. Tinggal gimana mendorong nih. Pokoknya di Karanganyar itu kabeh ono. Semua ada. Gunung ono, pertanian ono, darat ono, sing ora ono mung siji. Apa? Laut. Ya. Tapi kita punya waduk Jelantah, waduk Gundang, Delingan, banyak waduknya. Dan mudah-mudahan nih Karanganyar ke depan nih dengan tangan-tangan anak muda seperti Pak Wabub ya, dengan segala potensinya bisa cepat melesat lah ya. Amin. Tapi selama ini saya kira sudah cukup sangat beken terutama potensi wisatanya. Ada Kemuning ya, ada rumah kaca yang dikelola pihak swasta ya. Luar biasa lah pokoknya itu. Oke Pak Wabub, yang kami dengar juga Pak Wabub sebagai anak muda, sebagai wakil bupati juga dapat amanah menjadi ketua Kasatgas ya, MBG. Percepatan MBG ya, makan bersih gratis. Gimana Pak Wabub di Karanganyar tentang program MBG pemerintah sejauh ini? Saya juga diberi amanah untuk menjadi Kasatgas dan diberikan surat keputusan Bupati. Pak Bupati memerintah saya untuk menjadi Kasatgas. Jadi apa yang kami lakukan, jadi ini ada program yang sangat luar biasa dari pemerintah. Bagaimana menempatkan anak-anak kita ini, menyiapkan anak-anak kita untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Salah satunya kalau kita ingat dari dulu itu Asia Tenggara itu 20 tahun, 30 tahun yang lalu mungkin rata-rata tinggi badan kita sama 165. Tapi coba di browsing rata-rata. Coba di browsing. Kira-kira sekarang itu kita masih 165 tapi yang lainnya sudah 167, 170 mungkin. Maka kenapa saya menjadi Kasatgas ini menjadi tantangan bagi saya untuk menjadi kebaikan mempersiapkan anak-anak kita. Nah, sekarang kita di Karanganyar sudah 85 yang beroperasional. Dapur yang sudah beroperasional. Sedang berprogres, berarti data kita 116 dapur yang titik yang sudah terverifikasi. Tapi yang sudah beroperasional sudah 85. Berarti masih ada beberapa itu. Hampir 30-an kan. 30-an yang belum beroperasional. Maka kami keliling terus Pak. Kami keliling terus Karanganyar. Ada apa sih? Mungkin namanya program baru itu pasti ada kurangnya, itu pasti. Tidak mungkin
tidak ada kurangnya. Tetapi apa kurangnya pasti kita mitigasi. Apa sih yang kurang? Oh ternyata ini kurang ini kurang ini. Akhirnya kita hadir dan alhamdulillah insiden di Karanganyar juga relatif aman dan kita bisa atasi dengan baik. Semua masyarakat menyambut dengan baik. Itu. Oke. Jadi MBG ini program nasional dari Pak Presiden ya, untuk memperbaiki gizi stunting anak-anak kita, untuk meraih target Indonesia Emas ya. Jadi Indonesia Emas itu harus dibangun dari sekarang. Betul. Dengan memperbaiki gizi anak-anak. Nah di Karanganyar, kebetulan nih anak muda juga yang nangan ini. Jadi MBG di Karanganyar sudah berjalan juga. Berjalan. Kalau ada kurang-kurangnya sudah tertangani dengan baik. Oke, dan mungkin juga perlu direview Pak Wagub tentang kehadiran MBG ini kan juga selain untuk gizi anak-anak menolong ekonomi warga sekitar juga. Betul nggak? Betul. Jadi saya sampaikan. Jadi di Karanganyar ini saya simulasikan demikian. Jadi kenapa MBG hadir ini? Satu, saya sampaikan juga bahwa satu dapur itu untuk belanja kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu apa? Ya telur, ya daging, ya beras, ya gula, sayur. Itu hampir katakanlah 20 juta gitu aja. Itu khusus untuk 20 sampai 30 juta per hari. Per hari ya. Untuk belanja, menyiapkan 3.000 porsi ataupun 2.000 porsi. Kali 100 kan sudah berapa itu berarti? Kalau 20 juta kali 100 kan 2 miliar. Ya. Jadi kita bisa memanfaatkan 2 miliar ini. Nah kemarin Pak Bupati dengan saya diskusi bahwa kita pengen ya telurnya dari petani Karanganyar, peternak Karanganyar, tanah sayurnya ini. Perputaran uang 2 miliar yang ada di Karanganyar itu harus habis di masyarakat. Ya. Jadi yo telure, yo kebutuhan lelenya, yo kebutuhan berasnya. Nah itu untuk mengakomodir. Nah untuk bagaimana nanti stabilisasi harga juga. Maka ada juga namanya KDMP. Di situ KDMP itu nanti bagaimana bisa mengelola semuanya. Ya itu bisa mengelola semuanya agar panenane masyarakat sekarang bisa dikontrol dengan baik. Kalau zaman dulu kita kuliah ada yang namanya resi gudang, mungkin itu bisa ditumpuk di situ, dikembalikan kepada masyarakat. Jadi hasil bumi kita untuk kita, kan itu loh. Uangnya untuk mana? Ora digowo ning ndi. Uangnya juga untuk Karanganyar, dibelanjakan di Karanganyar. Nek wong Karanganyar sugih, iso umroh, iso dolan ning Amerika, kemana-mana kan. Ekonominya bergerak. Itu sebenarnya tujuan dari hampir semua program Pak Presiden ya. Hampir semua nyaris tidak ada yang nggak pro rakyat ya Pak Wagub. Betul nggak itu? Saya lihat demikian. Alhamdulillah ketika saya keliling, saya komunikasi dengan kelompok tani, masyarakat, saya selalu tanya, Bapak Ibu pupuknya gimana? Sudah murah? Sudah mudah? Sudah. Bahkan ini turun. Kemudian harga serap gabah ditetapkan 6.500. Mau panen melimpah atau tidak, harga tetap. Harganya tidak tetap seperti dulu ya. Iya. Panen banyak anjlok. Nah, ini pro rakyat nggak? Iya. Pro petani kan? Betul. Jadi memang ini MBG. Ya. MBG juga demikian. Tidak ada semua program baru, kebiasaan baru ya seperti ini. Kalau kita berbicara MBG itu nanti namanya program baru kan mesti persiapan. Ya. Disiapkan dulu semuanya. Nah ini cara kasarannya untuk membangun rumah ini kan baru pondasi. Nah pondasinya sudah mulai terasa nih. Setahun belum ada loh ya? Setahun belum ada. Bahkan kalau jarang bicara setahun, target Pak Presiden untuk swasembada beras itu 4 tahun. Tapi hanya setahun. Ya. Karena kita dipaksa. Jadi kita itu terbiasa dari kecil kalau ujian. Nek sekolah ra tau sinau, Pak. Jenengan tahu sinau ra nek sekolah? Ya, zaman dulu enggak pernah sinau. Tapi ketika kita mau ujian dipaksa. Harus bisa dan itu ada kemauan untuk belajar. Maka sekarang itu semuanya dipaksa. Betul. Jadi kita itu harus dipaksa. Apapun dipaksa dan ini sudah dipaksa untuk Pak Bupati bahasanya adalah membariskan pikiran. Membariskan pikiran, langkahnya dibariskan dari Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Kades. Rasa-rasanya kalau program ini semua mendukung dengan baik,
saya yakin Indonesia Emas itu Bisa adalah milik kita. Ya, Karena bonus demografinya juga luar biasa. biasa. Sekarang kalau kita di Jepang nggak ada loh anak-anak muda. Ada anak muda nggak pada mau nikah. Sekarang kita siapkan, kemarin juga kita berangkatkan kerjasama dengan Jepang. Banyak anak-anak muda yang diharapkan orang-orang produktif di sana. Jadi di Jepang itu banyak orang Indonesia menguasai di Jepang. Jadi wong Jawa bakal apa gumleker kumandangi hari ini, mudah-mudahan demikian lah. Ya, ya. Jadi di Jepang, di Cina itu banyak anak-anak muda dari Indonesia yang karya di sana ya. Betul. Oke Pak Wagub, jadi luar biasa Pak Wagub, kita masih muda di Karanganyar ini, gagasannya luar biasa. Kemudian Pak Wagub ini dari garis politik yang sama dengan Pak Presiden ya. Jadi Pak Presiden adalah Ketua Umum Gerindra, Pak Wagub ini adalah Ketua DPC Gerindra Karanganyar. Saya yakin dari sisi hubungan politik, dari hubungan birokrasi itu program akan mudah itu. Amin. Pasti karena satu gerbong partai ya. Insya Allah. Itu manfaatnya menurut saya lebih positif ya Pak Wagub ya. Jadi kenapa mesti harus bergabung Gerindra dulu tuh gitu? Ya, kalau kita berbicara Gerindra itu, Gerindra tahun 2008 didirikan oleh Pak Presiden Prabowo. Waktu itu saya lulus kuliah, jadi saya didorong oleh orang tua saya sebenarnya. Orang tua saya itu kan kepala desa. Jadi kita itu, kecamatan saya di Gunung sana, rumah saya di desa sana, di bawah Candi Cetot, di lereng Gunung Lawu. Jenawi. Iya, Jenawi. Bapak itu dulu pengen ini orang ini anggota dewan sing asli wong Jenawi Om. Kalau manggil saya Om karena saya punya ponakan mama bahasa ke ponakan wong Jawa itu, bahasa ponakan. Nah, terus Pak, sampean nyalon ke. Nah, waktu itu saya nggak mau. Saya punya kakak, tapi bapak itu kan punya feeling, bapakmu ora duwe jiwa politik. Kowe engko jiwa politik. Wis sok mene iso dadi gubernur barang soalnya. Amin. Amin. Enggak. Jadi saya cerita bahwa tahun itu didorong oleh bapak, akhirnya ke sana kemari. Semua bapak itu kan termasuk tokoh. Diajak nyalon ke dari sini. Tapi beliau tahu pernah ikut HKTI dan beliau itu pengagumnya Pak Prabowo waktu itu. Satu gerbong di HKTI itu. Kemudian ada Partai Gerindra, akhirnya kita daftarlah di Gerindra. Jadi saya anggota DPRD Gerindra pertama kali, satu-satunya di Karanganyar. Saya waktu itu saya masih gabungan fraksi saya. Kemudian 2014 saya nyalon lagi, terpilih kembali alhamdulillah jadi pimpinan dewan karena kita 4 besar di Karanganyar. Jadi wakil ketua dewan, sekarang ketua dewannya jadi ketua dewan provinsi. Saya wakil ketua dewan, masih di Karanganyar jadi wakil bupati. Pak Sumanto ya? Pak Sumanto itu iya dari sini. Kemudian 2019 kepilih kembali jadi ketua fraksi karena kita kalah bersaing kemarin itu di 2019. Kemudian 2024 saya terpilih untuk 4 kalinya. Jadi anggota dewan. 4 periode. DPRD Karanganyar. DPRD Karanganyar. Dulu saya disuruh maju ke provinsi sama pimpinan-pimpinan kami di provinsi. Tapi saya bilang saya akan selesaikan sampai di Karanganyar dulu sampai pucuk tertinggi, nanti ke depan baru nanti kalau Karanganyar sudah lulus saya baru mau loncat ke provinsi, tapi urusan saya di Karanganyar biar beres dulu, biar masyarakat memanfaatkan saya untuk mengabdi kepada masyarakat yang lebih baik. Nah, itu ceritanya di Gerindra seperti itu. Jadi saya sudah mengalami pemilihan bagi diri saya sendiri itu sudah 5 kali. Jadi setiap 5 tahun kontestasi, setiap 5 tahun jantungnya deg-degan 5 tahun sekali. Tapi berhasil terus ya. Berhasil. Dan terus. kemudian endingnya hari ini malah menjadi kepala daerah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tidak anak kemarin sore ternyata meskipun masih 38 tahun ya. Di politik sudah sangat panjang. Jadi saya alhamdulillah. Jadi bukan anak kemarin sore. Kemarin sore tapi saya itu anak kemarin malam. Kemarin sore kan masih ini kan, kalau kemarin malam kan sudah agak matang gitu ya. Oke, jadi
relate dengan Partai Gerindra, kemudian Pak Presiden juga di Gerindra, dengan penjenengan ini ngelola Gerindra untuk kepentingan rakyat sejauh mana selama ini? Kudunya das lebih cepat, sat-sat ya. Iya, jadi alhamdulillah koordinasi kami bagus. Sekarang orang Jawa Tengah kan, pimpinan partai saya yang di Jawa Tengah sekarang jadi Wamentan. Kemudian Pak Prasetyo Hadi, Mas Mensesnek itu juga dulu nyalon ke Dewan pertama kali di sini bersama saya, beliau Mensesnek itu jadi Mensesnek. Kemudian ada juga Mas Rohmat Marzuki, mana anggota DPRD Jawa Tengah, sekarang bendahara Gerindra Jawa Tengah, jadi Wamen kehutanan, Wamenhut. Lengkap lah kader Gerindra. Ada Mas Ferry Julianto, ada koperasi. Kemarin juga nyalonkin dari sini, maka tanah Karanganyar itu yang berkah. Karanganyar, hadir di Karanganyar, orang yang ke Karanganyar tidak sukses, maka seluruhnya saja jangan lupa dolan Karanganyar. Biar ikut sukses. Ya? Biar ikut sukses. Tapi caranya gimana? Bawa uang yang banyak, larisi UMKM. Duitnya dintekke, syaratnya duitnya dintekke sik, mengko ndonga ning Karanganyar larisi UMKM, pulang saya yakin duit yang dihabiskan di Karanganyar nanti berlipat ganda. Amin. Jadi memang ya seharusnya Karanganyar ini maju pesat ya. Amin. Karena Insya Allah. Birokrasinya semua ada di politiknya, ada dapatlah ya. Iya. Gitu. Pak Wagub, terakhir mungkin ada pesan-pesan buat rakyat Karanganyar, buat generasi muda juga mungkin mau. Terima kasih. Saya punya pesan kepada seluruhnya, terkhusus untuk masyarakat Karanganyar. Kita punya tantangan yang sangat luar biasa di era perkembangan digital teknologi, kemudian di tengah ketidakpastian dunia, saya meyakini Karanganyar mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Kita punya UMKM, kita punya pertanian, kita punya industri yang bagus, yang pesat. Hanya satu pesan saya adalah kita harus tetap menjaga diri kita, punya komitmen gotong royong guyup, jangan mau kita dipecah belah karena media sosial. Karena hari ini ketika ada berita apapun, saya ingin semua tabayun dulu, jangan mudah terprovokasi, karena bangsa ini sudah on the track akan maju, tapi bangsa yang ingin maju tentu ada godaannya. Kalau dulu penjajah itu memerangi kita dengan cara kerja paksa, kemudian kita dijarah dan lain sebagainya. Tetapi hari ini penjajah itu dengan mudahnya melalui genggaman tangan kita mengadu domba. Itu pesan saya, tetap guyup rukun, waspadalah, dan kita punya semboyan yang sudah dicetuskan pendiri Kabupaten Karanganyar, yaitu Raden Mas Said Pangeran Sambernyowo. Dia punya cerita dharma perjuangannya, rumangsa handar beni, rumangsa melu hang rungkepi, mulat sarira hang rasa wani. Jadi kita harus rumangsa handar beni, hang rungkepi. Bagaimana kita punya rasa memiliki terhadap Kabupaten Karanganyar, rasa empati terhadap sesama. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, kita harus bertanggung jawab. Maka tetap guyup, rukun, kompak, insya Allah Karanganyar akan menjadi pusare dunya. Nah itu ya, jadi masyarakatnya sugih semuanya, insya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih sekali Pak Wagub atas waktunya bersama kami, podcast yang datang Pos TV luar biasa tentang potensi Karanganyar, tentang masa depan Karanganyar. Mudah-mudahan kita doakan bersama Karanganyar dengan pemimpin baru, anak muda ini bisa maju lebih cepat. Amin. Menjadi kabupaten yang gemar kalau Jinawi. Sekali lagi saya janji undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.